Setiap produk yang ditawarkan, apakah itu tangible atau intangible, harus mampu mencapai target konsumernya. Tidaklah ada artinya memproduksi suatu produk jika orang-orang susah untuk mendapatkannya. Pemasar perlu melakukan satu dari dua hal. Yang pertama, bawa produk yang ditawarkan kepada konsumer, atau bawa konsumer dan konsumer ke produk yang ditawarkan. Ingat juga bahwa saluran distribusi juga memerlukan saluran komunikasi. Jika target audiensnya tidak mengetahui keberadaan produk yang ditawarkan, bagaimana mereka akan membelinya? Om Swastiastu. Halo rekan-rekan, kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi dari salah satu bab dalam mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu place atau tempat. Sebelum itu, kami akan menampilkan anggota-anggota dalam kelompok kami. Yang pertama ada Niputu Cynthia Ayu Apriliani nomor absen 8. Lalu ada Putu Rizat Aryarta Jordi nomor absen 13. Kemudian ada Ikomang Yogi Adi Wiguna nomor absen 17. Dan yang terakhir ada Griata Agatha nomor absen 20. Adapun sebab materi dalam presentasi kami kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada Channel of Distributor atau COD, selanjutnya ada Just in Time Management, dan yang terakhir ada Aftermarket. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Place atau tempat merupakan keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan. Tempat di mana produk tersedia dalam sejumlah saluran distribusi dan outlet yang memungkinkan konsumen dapat dengan mudah memperoleh suatu produk. Untuk produk industri manufaktur, tempat diartikan sebagai saluran distribusi, baik itu zero channel, two level channel, and multi-level channel. Sedangkan untuk produk industri jasa, tempat diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Lokasi pelayanan jasa yang digunakan dalam memasok jasa kepada pelanggan yang dituju merupakan kunci dari keputusan. Keputusan mengenai lokasi pelayanan yang akan digunakan melibatkan pertimbangan bagaimana penyampaian jasa kepada pelanggan dan di mana itu akan berlangsung. Tempat juga penting sebagai lingkungan di mana dan bagaimana jasa akan diserahkan, sebagai bagian dari nilai dan manfaat dari jasa. Tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan saluran distribusi. Dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis.
Channel of Distribution. Channel of Distribution atau disebut juga dengan COD adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh organisasi dan yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dari COD ini kita telah melihat bahwa 1. Saluran distribusi memindahkan produk dari pemasok kepada konsumer. Saluran distribusi ini didefinisikan sebagai rute yang dilalui oleh suatu produk dari pemasok sampai ke tangan konsumer. Yang kedua adalah anggota dari saluran mau tidak mau harus mampu memberikan nilai tambah jika mereka ingin tetap bertahan. Yang ketiga, nilai tambah diperoleh dengan membagi pengiriman jumlah besar menjadi pengiriman yang lebih kecil. Kemudian, mengkombinasikan ini menjadi bauran pengiriman. Lalu yang keempat adalah prinsip transaksi total minimum yang mampu menurunkan upaya total dalam saluran. Suatu produk tidak saja harus dibawa ke customer, tetapi juga membawa customer ke produk yang ditawarkan. Pemasar bisa memilih 3 bentuk distribusi. Yang pertama adalah intensif. Distribusi intensif adalah suatu strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya di banyak retailer atau pengecer, serta distributor yang ada di berbagai tempat. Contoh produk yang biasa menggunakan strategi ini meliputi sembako, rokok, sikat gigi, pasta gigi, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah selektif. Strategi distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang dilakukan dengan menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasar tertentu saja, yang dilakukan dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja di suatu daerah. Contoh saluran distribusi ini adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah eksklusif. Strategi distribusi eksklusif adalah strategi distribusi yang dilakukan dengan memberikan hak distribusi suatu produk pada 1 atau 2 distributor atau pengecer saja yang ada pada suatu area daerah tertentu. Contoh produk dalam distribusi ini meliputi showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk multi-level marketing, minimarket, supermarket, hipermarket, dan lain sebagainya. Member of COD. Anggota dari COD termasuk yang pertama agen. Agen adalah seseorang yang bekerja untuk pihak lainnya dalam suatu bisnis. Mereka biasanya memiliki suatu keterampilan khusus yang dibutuhkan pihak lainnya. Dalam COD terdapat 4 jenis agen. Yang pertama, commission agen. Agen ini menangani bidang pemasaran dan menjual produk perusahaan. Mereka dibayar atas dasar persentase penjualan yang sudah disetujui sebelumnya. Yang kedua, stocking agen. Agen ini beroperasi dengan cara yang sama dengan commission agen, tetapi mereka juga membawa persediaan dan melakukan pengiriman kepada konsumer. Yang ketiga, spare and servicing agen. Agen ini membawa persediaan dan memiliki fasilitas perbaikan yang disetujui oleh perusahaan. Yang keempat, del credere agen. Agen ini bekerja atas dasar komisi dan membawa persediaan. Mereka juga menerima resiko kredit dan memberikan garansi pembayaran ke perusahaan jika ada konsumernya gagal melakukan pembayaran. Selain agen, ada juga wholesaler. Wholesaler adalah bisnis distribusi barang dengan cara membeli produk dalam jumlah besar kepada perusahaan penyedia. Selanjutnya, barang tersebut disortir menjadi unit-unit kecil lalu didistribusikan kembali kepada pebisnis, industri, kantor, dan semacamnya. Lalu ada juga retailer. Retailer merupakan individu atau badan usaha yang melakukan aktivitas penjualan barang atau jasa kepada konsumen langsung. Tugas retailer adalah memasok dalam jumlah kecil kepada anggota masyarakat. Lalu ada franchising.
Franchise adalah seseorang yang diberi izin untuk memakai sesuatu yang pada gilirannya membayarkan suatu fee atau sebuah royalti dalam persentase yang dibayarkan atas penjualan yang terjadi. Yang terakhir ada Direct Response Marketing atau DRM. Direct Response Marketing adalah suatu bentuk pemasaran yang tumbuh dengan amat cepatnya. DRM adalah suatu saluran distribusi dan bukan satu bentuk dari promosi. Selanjutnya yaitu Just-in-Time Management. Manajemen Just-in-Time atau disingkat JIT ditemukan oleh orang Jepang. Hal ini menuntut adanya pendekatan kemitraan. Just-in-Time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan yang harus seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi. Sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen dengan tepat waktu. Untuk mencapai sasaran dari sistem ini, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan atau diminta konsumen, dan pada saat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. Semua jenis JIT dalam hubungannya dengan para pemasok, tata letak, persediaan, dan jumlah digunakan dalam sektor jasa. Bahwa setiap orang dalam COD harus konsen dengan customer, sehingga menjadikan customer tertarik dan mampu menyediakan kebutuhannya. Adapun hal-hal yang terjadi jika customer tidak menyukai produk yang ditawarkan mereka, maka mereka tidak akan membelinya. Selanjutnya akan berdampak buruk, tidak akan adanya departemen penjualan atau pelayanan dealer, tidak ada pengiriman, tidak ada produksi, dan tidak ada komponen yang akan dibuat. Prinsip dasar Just-in-Time. Untuk mengaplikasikan metode JIT, maka ada 7 prinsip yang harus dijadikan dasar pertimbangan di dalam menentukan strategi sistem produksi, yaitu yang pertama, berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk. Sistem manufaktur baru akan dioperasikan untuk menghasilkan produk menunggu setelah diperoleh kepastian adanya order dalam jumlah tertentu masuk. Tujuan utamanya untuk memproduksi finished goods tepat waktu dan sebatas pada jumlah yang ingin dikonsumsi saja. Untuk itu, proses produksi akan menghasilkan sebanyak yang diperlukan dan secepat dikirim ke pelanggan yang memerlukan untuk terhindar terjadinya stok serta untuk menekan biaya penyimpanan. Yang kedua yaitu produksi dilakukan dalam jumlah lot atau lot size yang kecil untuk menghindari perencanaan dan lead time yang kompleks serta hal dalam produksi jumlah besar. Fleksibilitas aktivitas produksi akan dilakukan karena hal tersebut memudahkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rencana produksi, terutama menghadapi perubahan permintaan pasar. Ketiga yaitu mengurangi pemborosan atau eliminate waste. Pemborosan atau waste harus dieliminasi dalam setiap area operasi yang ada. Semua pemakaian sumber-sumber input, material, energi, jam kerja mesin atau orang, dan yang lainnya tidak boleh melebihi batas minimal yang diperlukan untuk mencapai target produksi. Keempat yaitu perbaikan aliran produk secara terus-menerus. Continuous Product Flow Improvement, tujuan pokoknya adalah untuk menghilangkan proses-proses yang menimbulkan semua kondisi yang tidak produktif, seperti delay, material handling, dan lain-lain, yang bisa menghambat kelancaran aliran produksi. Kelima yaitu penyempurnaan kualitas produk atau Product Quality Perfection. Kualitas produk merupakan tujuan dari aplikasi Just-in-Time dalam sistem produksi. Di sini selalu diupayakan untuk mencapai kondisi zero defect, yaitu dalam artian dengan cara untuk melakukan pengendalian secara total dalam setiap langkah proses yang ada. Segala bentuk penyimpanan haruslah bisa diidentifikasikan dan dikoreksi sedini mungkin. Keenam yaitu respect terhadap semua orang atau karyawan, atau respect to people. Dengan metode Just-in-Time, dalam sistem produksi, setiap pekerja akan diberi kesempatan dan otoritas penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan
Apakah suatu aliran operasi bisa diteruskan atau harus dihentikan karena dijumpai adanya masalah serius dalam satu stasiun kerja tertentu. Yang terakhir yaitu ketujuh, mengurangi segala bentuk ketidakpastian. The seek to eliminate contingencies. Inventory yang ide dasarnya diharapkan bisa mengantisipasi demand yang berfluktuasi dan segala kondisi yang tidak terduga. Justru akan berubah menjadi waste bila mana tidak segera digunakan. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan penjadwalan produksi harus bisa dibuat dan dikendalikan secara teliti. Segala bentuk yang memberi kesan ketidakpastian harus bisa dieliminir dan harus sudah dimasukkan dalam pertimbangan dan formulasi model peramalannya. Nah, ketujuh prinsip pelaksanaan just in time dalam sistem produksi di atas dimaksudkan suatu komitmen perusahaan yang diaplikasikan dalam jangka waktu pendek, melainkan harus dibangun secara berkelanjutan dan merupakan komitmen semua pihak dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu GIT in action. Yang penting untuk dibahas yaitu apa yang dibutuhkan oleh customer dan bagaimana kita akan menemukan kebutuhan itu. Nah, disinilah perlunya pendekatan pada GIT, yaitu melakukan kontrak hubungan jangka panjang melalui saluran, merencanakan produksi sebagai suatu kemitraan di mana setiap perusahaan mengambil peran aktif, menjelaskan secara detail komponen apa yang dibutuhkan, dan kapan buat pemasok mengawasi kualitas sehingga hanya komponen yang sempurna saja yang dikirimkan. Dan terakhir yaitu kirimkan saat dibutuhkan. Pabrik-pabrik yang menerapkan JIT tidak membawa persediaan. Item-item dikirimkan saat dibutuhkan melalui assembly line atau garis rakitan. Tidak diperlukan pengecekan terhadap kualitas, item bisa dipakai langsung. Tidak dibutuhkan adanya gudang atau staf yang bertugas melakukan pengawasan. Proses secara keseluruhan akan dilihat sebagai proses quality chain. Manfaat just in time berpengaruh terhadap beberapa aspek. Antara lainnya yaitu waktu setup gudang dapat dikurangi. Mengatur waktu secara signifikan berkurang dalam gudang akan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan bottom line mereka untuk melihat lebih banyak waktu efisien dan fokus menghabiskan di daerah lain. Aliran barang dari gudang ke produksi akan meningkat. Beberapa pekerja akan fokus pada daerah pekerjaannya untuk bekerja secara cepat. Arus barang dari gudang ke rak ditingkatkan dan memiliki karyawan difokuskan pada area-area tertentu dari sistem akan memungkinkan mereka untuk proses barang lebih cepat daripada harus mereka rentan terhadap kelelahan dari melakukan terlalu banyak pekerjaan sekaligus dan menyederhanakan tugas-tugas di tangan. Pekerja yang menguasai berbagai keahlian digunakan secara lebih efisien. Karyawan yang memiliki multi keterampilan yang digunakan lebih efisien. Hal ini kan memungkinkan perusahaan untuk menggunakan pekerja dalam situasi di mana mereka dibutuhkan bila ada kekurangan pekerja dan permintaan yang tinggi untuk produk tertentu. Penjadwalan produk dan jam kerja karyawan akan lebih konsisten. Konsistensi yang lebih baik dari penjadwalan dan konsistensi dari jam kerja karyawan mungkin hal ini dapat menghemat uang perusahaan dengan tidak harus membayar pekerja untuk pekerjaan yang tidak selesai atau bisa minta mereka untuk fokus pada pekerjaan lain di sekitar gudang yang belum tentu dilakukan pada hari normal. Adanya peningkatan hubungan dengan supplier. Peningkatan penekanan pada hubungan pemasok atau supplier dicapai. Persediaan terus sekitar jam menjaga pekerjaan produktif dan bisnis terfokus pada omset. Memiliki manajemen berfokus pada pertemuan tenggat waktu akan membuat karyawan bekerja keras untuk memenuhi tujuan perusahaan untuk melihat manfaat dalam hal kepuasan kerja, promosi, atau bahkan lebih tinggi membayar. Terakhir yaitu perputaran persediaan. Kecepatan dengan perputaran terjadi melibatkan sumber daya perusahaan cair, tunai, akan ada peningkatan laba bersih. Semakin pendek selang waktu antara penerimaan bahan baku dan menggabungkan dari mereka dalam proses manufaktur, semakin besar profitabilitas. Filosofi persediaan diputar pada merancang sistem persediaan yang sempurna, memadukan dasar-dasar, meminimalkan biaya, dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada aftermarket.
Aftermarket bisa didefinisikan adalah semua usaha-usaha setelah penjualan yang dilakukan untuk mempertahankan customer dan consumer. Manufaktur dan pemasok seharusnya berusaha mempertahankan daya tarik terhadap produknya setelah produk tersebut laku terjual. Yang sebaiknya dilakukan adalah mengamankan tingkat loyalitas yang ada dan customer jangka panjangnya. Adalah suatu tindakan yang bodoh mengakhiri tanggung jawab saat produk tersebut laku terjual. Sehingga manajemen dari aftermarket ini sangat penting dalam rangka mempertahankan kesuksesan jangka panjang. Kebutuhan akan dukungan aftermarket seharusnya didesain dalam perancangan suatu produk sejak produk itu pertama kali dikonsep. Produk yang ditawarkan seharusnya mudah dan aman untuk dipakai, memberikan nilai dari sisi uang, dan mudah dipasang dengan tingkat kesulitan yang minimal. Adapun bagian-bagian aftermarket, yang pertama yaitu market education. Seorang customer harus diberitahu tentang keberadaan produk. Kemudian, customer bisa menemukan, memilih, dan memakainya dengan benar. Misalnya, pemasok di bidang keuangan tidak hanya mempunyai leaflet yang mampu menjelaskan, tetapi juga staf untuk membantu customer. Atau, perusahaan penyewaan mobil menyediakan rute disertai dengan map-nya dan kontak poin khusus yang berhubungan dengan hal-hal emergency. Yang kedua, ada deliveries and installation. Yang berarti customer menginginkan pembeliannya bisa dipakai secepat mungkin. Misalnya, pengiriman harus dilakukan persis seperti waktu yang telah dijanjikan. Dan staf pengiriman barang harus memperhatikan kebutuhan dari customer. Yang ketiga, ada easy to use, yang berarti suatu produk harus dapat digunakan dengan mudah. Misalnya, kemasannya harus aman dan mudah dibuka, buku petunjuk pemasangannya harus jelas, komplit, dan mudah untuk diikuti. Yang keempat, ada fast repair, yang berarti suatu produk yang rusak adalah pengingat negatif yang konstan. Semakin sering rusaknya, semakin kecil kemungkinan customer akan membelinya kembali. Sehingga perlu merencanakan hal-hal seperti memberikan dukungan hotline terhadap teknisi di lapangan, atau para dealer memberikan pelatihan pada teknisi untuk hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan dan pelayanan. Yang kelima, ada guarantees and warranties. Hal ini memperlihatkan kepercayaan diri pemasok atas produk yang ditawarkan. Misalnya, garansi jangka pendek akan memperlihatkan tingkat kepercayaan diri yang rendah terhadap produk. Dan yang terakhir ada continuing customer interest. Untuk dapat membangun loyalitas pelanggan, pertama-tama perlu untuk menangkap dan mempertahankan perhatian mereka. Banyak profesional bisnis mengandalkan laporan terperinci dan analisis data, bersama dengan riset pasar dan permintaan konsumen untuk membuat keputusan pemasaran dan produksi yang penting. Untuk membantu eksekutif membuat keputusan, bisnis tidak boleh lupa kembali ke dasar jika benar ingin mempertahankan basis pelanggan yang ada. Sehingga kita perlu untuk melibatkan customer dengan produk, menjadikan penawaran produk sebagai suatu pertunjukan, dan memberikan tambahan nilai. Jika ditemukan kerusakan, cepat perbaiki atau bahkan ganti dengan produk baru yang tidak rusak. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu, setiap produk yang ditawarkan, apakah itu tangible atau intangible, harus mampu mencapai target konsumernya. Tidaklah ada artinya memproduksi suatu produk jika orang-orang susah untuk mendapatkannya. Ingat juga bahwa saluran distribusi juga memerlukan saluran komunikasi. Suatu produk tidak saja harus dibawa ke konsumer, tapi juga membawa customer ke produk yang ditawarkan. Pemasar bisa memilih 3 bentuk distribusi yang hampir dapat memenuhi semua pasar. Manajemen ini sangat penting dalam rangka mempertahankan kesuksesan jangka panjang dalam mempertahankan konsumennya.